Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Alfia Dianti dari CP030, jurusan akuntansi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini saya merupakan salah satu mente dari studi independen batch 4 di PT Sitek ERP Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang benchmarking ERP Odoo versus SAP ERP. Yuk ikuti terus ya agar kita bisa mengerti terkait ERP Odoo versus SAP ERP. Nah, di sini terdapat 4 konten yang akan kita pelajari nantinya. Yang pertama ada penjelasan tentang ERP atau Enterprise Resource Planning, lalu ada penjelasan tentang ERP Odoo, lalu yang ketiga ada penjelasan tentang SAP ERP, dan yang terakhir adanya benchmarking ERP Odoo versus SAP ERP. Penjelasan yang pertama yaitu terkait penjelasan tentang ERP. Apa sih kepanjangan dari ERP? Nah, ERP sendiri merupakan Enterprise Resource Planning yang merupakan suatu sistem terpadu yang mengintegrasikan seluruh elemen-elemen atau sumber daya yang membentuk di suatu perusahaan. Saat ini ERP banyak dikembangkan di perusahaan karena mudahnya akses penggunaan dan mudahnya untuk pengadopsian dari ERP sendiri. Tidak hanya itu, dikarenakan pengintegrasiannya yang mudah, maka hal ini akan mempermudah pengaksesan data secara terpusat dan mudahnya pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan itu. Materi yang kedua terkait modul ERP. Nah, di sini terdapat 9 modul ERP yang saling berkaitan. Yang pertama ada Asset Management, lalu ada Financial Accounting, dilanjut dengan Human Resource Management, lalu ada Sales, ada Inventory Management, lalu ada Purchasing, ada Manufacturing Management, lalu ada Customer Relationship Management, dan yang terakhir adanya Project Management, yang masing-masing memiliki kegunaan dan fungsinya sendiri-sendiri. Nah, ini merupakan beberapa manfaat dari ERP sendiri. Yang pertama, mampu menyederhanakan bisnis yang kompleks. Yang awalnya tidak menggunakan ERP, lalu menggunakan ERP sehingga adanya pengintegrasian data secara terpusat, maka hal ini akan menyederhanakan bisnis secara kompleks nih teman-teman. Lalu ada mampu menghemat biaya, dikarenakan dengan adanya ERP ini akan menghemat adanya biaya registrasi dan administrasi. Lalu yang ketiga adanya efisiensi waktu. Dikarenakan integrasi secara otomatis, maka di sini mampu mengefisiensi waktu dan mampu meningkatkan produktivitas dari suatu perusahaan. Lalu ada mampu mengintegrasikan dan memudahkan pengaksesan. Dikarenakan ERP ini adalah mengintegrasikan beberapa sumber daya menjadi satu, maka hal ini manfaat yang didapat yaitu mampu mengintegrasikan dan memudahkan pengaksesan. Lalu yang terakhir, mampu memanajemen risiko dan mengurangi risiko penipuan data, serta mampu meningkatkan keamanan data. Penjelasan yang kedua terkait penjelasan tentang ERP Odoo. ERP Odoo ini merupakan suatu perangkat lunak dalam perencanaan sumber daya perusahaan yang banyak digunakan oleh perusahaan dalam pengelolaan proses bisnis. Dan yang perlu kita tahu bahwasanya sistem ERP Odoo ini memiliki fitur yang lengkap dan tampilannya pun sangat menarik. Nah, di sini terdapat beberapa keuntungan dan kelemahan dari penggunaan sistem ERP Odoo. Yang pertama, adanya keuntungan penggunaan sistem ERP ini. Keuntungannya yaitu tidak adanya integrasi yang rumit. Yang kedua, dapat diakses melalui berbagai perangkat komprehensif. Lalu yang ketiga, rendahnya TCO atau Total Cost of Ownership. Karena di sini akan diminimalisir adanya biaya administrasi. Lalu yang keempat, mudahnya untuk penyesuaian serta menggunakan teknologi yang canggih pastinya. Lalu untuk kelemahannya sendiri, yaitu sistem ERP Odoo ini memiliki manajemen teks website yang buruk serta membutuhkan research yang cukup besar. Penjelasan selanjutnya terkait gambaran umum dan definisi dari SAP ERP. SAP ERP ini merupakan sebuah perangkat lunak atau software dalam pengelolaan perencanaan sumber daya perusahaan yang dikembangkan oleh perusahaan Jerman SAP SE nih teman-teman. SAP ERP ini juga menggabungkan fungsi bisnis utama dari suatu organisasi dan juga banyak digunakan oleh perusahaan dalam bantu pengelolaan bisnis. Penjelasan selanjutnya terkait keuntungan dan kelemahan dari sistem SAP ERP.
keuntungannya sendiri, yang pertama mampu mengefisiensi pekerjaan, lalu mampu meningkatkan produktivitas, memiliki produk dan fitur yang lengkap, serta adanya pengintegrasian dengan e-commerce, dan yang terakhir adanya modul yang mampu mempermudah pekerjaan dan mampu dipahami oleh orang lain. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri yaitu biaya penggunaan sistem SAP ERP ini cukup mahal nih teman-teman. Lalu menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Penjelasan terakhir tentang benchmarking antara ERP Odoo versus SAP ERP. Dilihat dari cakupan akses usernya, ERP Odoo ini memiliki cakupan akses user yang tidak terbatas jumlahnya. Namun, user ini dapat memberikan hak akses terhadap orang lain yang ingin memperoleh informasi di user itu sendiri. Sedangkan SAP ERP ini pun sama, cakupannya tidak terbatas dengan jumlah yang tinggi, namun user ini tidak bisa mengakses atau memprogram akses orang lain terhadap user itu sendiri. Dilihat dari biaya yang dikeluarkan, ERP Odoo ini untuk biayanya karena penggunaan ERP Odoo ini terbilang rendah serta dapat digunakan secara gratis karena ini merupakan sifat dari software open source, sehingga tidak ada biaya dalam menggunakannya teman-teman. Sedangkan biaya yang dikeluarkan dalam penggunaan SAP ERP ini juga mampu menghemat biaya nih teman-teman, karena mampu mengurangi persediaan biaya dari administrasi sendiri. Dilihat dari bisnis yang cocok diterapkan, sistem ERP Odoo ini cocok untuk digunakan di perusahaan yang memiliki departemen yang berbeda. Contohnya perusahaan manufaktur. Sedangkan untuk SAP ERP ini cocok untuk digunakan baik di UMKM hingga perusahaan besar, karena sistem ini mampu menyesuaikan di perusahaan itu sendiri nih teman-teman. Bahkan kita juga tidak jarang melihat perusahaan-perusahaan besar menggunakan sistem ini. Lalu benchmarking yang terakhir yaitu dilihat dari tampilan desainnya nih teman-teman. Untuk sistem ERP Odoo sendiri ini memiliki desain yang cukup menarik dan memiliki fitur-fitur yang sangat lengkap nih teman-teman, dan menarik untuk dilihat serta dapat dipahami karena memang di dalam desain tersebut tidak ada ruang yang kosong ataupun ruang yang padat dengan fitur sehingga mudah untuk digunakan. Berbeda dengan sistem ERP SAP nih teman-teman. Di sistem SAP ERP ini banyak ruang kosong serta banyak pula ruang yang memiliki fitur-fitur yang banyak sehingga untuk melihatnya terkadang ditakutkan kita melakukan salah klik atau salah pencet nih teman-teman. Tapi dapat dibilang juga desain dari SAP ERP ini juga cukup menarik, tidak kalah dari sistem ERP Odoo karena desain dari keduanya ini sama-sama memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Nah, berikut merupakan tampilan desain dari ERP Odoo dan SAP ERP. Bisa kita lihat sendiri ya teman-teman, kalau ERP Odoo ini teratur, lalu SAP ERP ini terkumpul fitur-fiturnya, lalu di sampingnya terdapat ruang kosong yang mungkin memiliki fungsi tertentu nih teman-teman yang mungkin tidak kita tahu. Tapi kembali lagi nih teman-teman, ERP Odoo dan SAP ERP ini sama-sama memiliki keuntungan dan kelebihan. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.